في البدء كان الكلمة والكلمة كان عند الله وكان الكلمة الله. Sambutan yang pertama akan dibawakan oleh Ketua Yayasan Hidayah Bangsa kepada Bapak Dr. Mahmud Farid Ibrahim Jailani MSI. Waktu dan tempat kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama marilah kita menaikkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kesempatan yang luar biasa bagi kita pagi hari ini, terutama karena semua kita diberikan kesehatan oleh Allah sehingga kita bisa berkumpul bersama pada pagi hari ini. Yang kedua, saya ingin sampaikan rasa terima kasih kepada Kampus 2 IAIN Kembang Arum yang telah memberikan ruang untuk boleh terselenggaranya acara pada pagi hari ini. Dan yang ketiga, pada yang terhormat saya ucapkan kepada Wakil Dekan 3 Bapak Dr. Andus Abdul Sulur MSI dan juga seluruh dosen Fakultas Usuluddin Adab dan Humaniora dan seluruh dosen-dosen lain yang hadir hari ini, saya mengucapkan banyak terima kasih. Dan juga bagi para undangan serta adik-adik mahasiswa yang bersedia hadir untuk acara kita pada hari ini. Nah, saya sendiri sebagai Direktur Yayasan Hidayah Bangsa memiliki komitmen untuk perdamaian. Sehingga kalau Bapak Ibu atau mahasiswa lihat di website Hidayah Bangsa, itu selalu ada acara Peace Camp. Ya, kita sudah adakan 3 kali di Salatiga. Banyak juga mahasiswa dari IAIN yang ikut, dari Nasrani, dari Hindu, dari Buddha. Ya, dan saya lihat acara itu sangat bermanfaat karena setelah mendengar testimoni dari peserta, ada dari Kristen yang sama sekali tadinya katanya takut ketemu orang Islam. Nah, waktu bertemu di acara itu, hari kedua dia baru rasa nyaman. Dan dia berkata, oh rupanya saudara saya sebaik ini ya. Begitu juga sebaliknya, ada dari Muslim juga memberi testimoni. Saya dulu takut ya salaman sama orang Nasrani. Ya. Tapi rupanya setelah salaman saya tidak jadi kafir gitu. Jadi luar biasa begitu ya. Dan dari Hindu, dari Buddha juga ada testimoni yang menarik begitu. Nah, saya sendiri melihat perkembangan generasi sekarang tidak lagi menurut saya kita ribut di medsos. Ya, lebih baik melakukan satu tindakan praktis supaya nilai perdamaian itu dirasakan ya, dilihat ya. Nah, oleh karena itu di Hidayah Bangsa sekarang ada paguyuban peduli rumah ibadah. Nah, saya sendiri memiliki prinsip bahwa daripada ribut di media sosial, lebih baik kita bentuk tim supaya membersihkan rumah-rumah ibadah, apa itu masjid, gereja, wihara, ya dan yang lainnya, supaya ada nilai yang langsung dirasakan oleh umat, ya.
Oleh karena itu saya mengundang mahasiswa untuk terlibat ya di PPRI itu, dan insya Allah bulan depan kami akan launchingnya dan sudah menyiapkan kaos, topi, dan kita sudah mendata semua masjid di pinggiran Kabupaten Semarang, gereja-gereja yang tidak terurus, masjid yang terbengkelai, mungkin bagian dari PPRI nanti akan ambil bagian di situ. Iya. Dan juga hal lain dari PPRI itu adalah mau menyentuh langsung umat yang memang sangat mengharapkan bantuan. Jadi kita langsung bertindak untuk hal-hal praktis seperti itu. Oleh karena itu mahasiswa jangan ragu bergabung ke situ, ya, semua free, dan Yayasan Hidayah Bangsa akan memberikan kostum yang jelas, kemudian naungan hukumnya, dan itu akan kita kerjasama dengan insya Allah dengan DPRD, dan saya akan silaturahim dengan Pak Wali, supaya kegerakan ini menjadi hal yang sangat bagus bagi generasi kita di Muslim maupun Nasrani dan agama yang lain. Nah, hari ini mengapa topik ini kita buat bersama mahasiswa? Ya, problematika Injil Barnabas. Nah, saya beberapa bulan lalu itu menyalurkan angket 200 ulama, kemudian juga 50 mahasiswa, mahasiswi, dan juga dari agama lain. Nah, hampir semua jawaban dari angket itu tidak benar. Ya, misalnya salah satu contoh, siapa penulis Injil Barnabas? Ya, jadi mereka juga tidak tahu. Ya, di kalangan mahasiswa juga saya tanya, mereka juga tidak tahu. Ya, tahun berapa penulisannya? Mereka juga tidak paham. Nah, ini jadi dilematis. Nah, bagi saya, kenapa tidak buat seminar supaya ada titik terang ini, Injil Barnabas ini? Apakah dari pihak Nasrani menurut mereka itu yang benar atau salah? Atau apakah posisi dari pihak kita di Muslim itu yang benar? Nah, itu makanya saya undang Pak Bambang, ya, karena saya pernah ketemu beliau di Jakarta tahun 2003, ya Pak ya, seminar di UIN. Ya, jadi saya pikir beliau memiliki akademik yang luar biasa untuk bisa membahas ini, dan sudah ada bukunya, ada dia bisa beli. Kalau tidak nanti bisa hubungi Hidayah Bangsa supaya Hidayah Bangsa beli bukunya, ya. Boleh gratis, nggak apa-apa, ya. Nah, kalau nggak bawa uang, ya. Jadi itu sedikit latar belakang mengapa acara ini diadakan, ya, supaya kita baik Nasrani maupun Muslim bisa melihat apakah ini yang benarnya, ya. Jangan sampai menurut pemikiran saya tidak suka mengklaim sesuatu yang artinya itu salah. Ya. Nah, bagaimana generasi berikut yang mendengar ini? Ya. Jangan sampai melanjutkan hal yang salah. Lebih baik generasi kita sekarang memutuskan benang itu. Kalau itu salah, jangan dilanjutkan. Ya. Begitu juga dari pihak Nasrani. Apakah itu yang benar? Nah, hari ini, ya, para undangan dan adik-adik sekalian bisa tanya dengan narasumbernya, apakah itu yang mereka pegang? Ya, selama ini. Ya, supaya kita bisa paham. Dan saya sendiri berpuluh-puluh tahun selalu menuduh orang Nasrani, oh, kitabmu itu Injil Barnabas, yang paling benar itu Injil Barnabas, yang kamu pegang salah. Nah, proses waktu kita lihat, wah, ini harus dibuat seminar ini, supaya tidak selalu menuduh bahwa itu yang benar, atau bisa saja dari pihak Nasrani tidak memegang itu. Nah, inilah mengapa kita buat seminar ini. Insya Allah bisa kita mendengar dari narasumber pagi hari ini dan bisa tanya banyak, dan juga mengucap terima kasih kepada bapak-bapak yang sudah memberikan kesempatan di kampus 2. Insya Allah nanti Hidayah Bangsa ada seminar internasional, ya, Hidayah Bangsa akan kerjasama dengan Timur Tengah, Pak, ya, supaya nanti ada peluang-peluang mahasiswa kita bisa ke sana. Kita ada jalur. Saya lagi buka cabang di Thailand, ya, foundation di sana kerjasama dengan pemerintah, ya, dan ketemu banyak mahasiswa Indonesia juga di sana. Dan insya Allah ada yang punya mimpi, ya, bisa ngobrol dengan Hidayah Bangsa. Siapa tahu ada peluang untuk hal-hal itu, ya.
Dan kita ada kerjasama dengan Timur Tengah, sudah mulai buat MOU-nya. Dan nanti tahun depan ada satu ulama dari sana akan datang. Ya, mudah-mudahan bisa buat seminar di kampus 2, ya, sebagai seminar internasional. Dan itu saja yang ingin saya sampaikan bagi Bapak Ibu sekalian dan adik-adik serta para undangan. Mari kita mengikuti acara dengan baik dan mendengar dengan baik, menanggapi dengan baik, dan bertanyalah sesuai dengan tema kita hari ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sambutan yang kedua akan dibawakan oleh Dekan Fakultas Usuluddin Adab dan Humaniora, Bapak Dr. Beni Ridwan M. Hum, yang kali ini diwakili oleh Wadik 3 Fuada, Bapak Dr. Andes Abdul Syukur MSI. Dimohon untuk membuka acara ini secara resmi. Kepadanya waktu dan tempat kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala sayyidina wa habibina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'du. Yang terhormat dan yang sama-sama kita hormati, Ketua Yayasan Hidayah Bangsa Bapak Mahmud Farid Ibrahim, Bapak Bambang beserta para pemateri yang lain yang kita cintai, kita hormati, kita banggakan, para mahasiswa Fakultas Adab dan Humaniora dari IAIN Salatiga yang saya cintai, saya banggakan, hadirin semuanya yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Puji syukur mari kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala karena atas kenikmatan yang Allah berikan. Pagi ini kita dipertemukan di tempat yang mulia ini dan insya Allah dapat menambah kebaikan untuk kita semuanya. Yang kedua, atas nama pimpinan saya menyampaikan terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada Fakultas Usuluddin Adab dan Humaniora untuk menyelenggarakan seminar nasional dengan tema problematika Injil Barnabas ini. Hadirin yang dimuliakan Allah, jika Pak Ketua Yayasan tadi ngendiko tentang upaya bagaimana merajut perdamaian secara totalitas kepada anak bangsa sekarang ini, saya lalu teringat Pak, ini nuwun sewu, tahun 2007 itu saya menyelenggarakan pertemuan lintas agama di kalangan para anak SMA se-Jawa Tengah. Waktu itu kita selenggarakan di Solo, pusatnya ada di SMA Batik 1 Kota Surakarta. Di luar dugaan kami, yang hadir sebagian besar adalah justru dari Konghucu. Itu. Semua SMA, SMK Konghucu yang ada di Surakarta waktu itu bisa hadir. SMA Kristen yang terkenal di Surakarta bisa hadir, dan beberapa lembaga pendidikan Islam yang ada di Surakarta dan sekitarnya juga bisa hadir. Kurang lebih 700 peserta Pak ketika itu. Sama seperti Pak Bambang tadi, jadi setelah kita ketemu itu ternyata para generasi muda kita itu sangat mendambakan bahwa pertemuan lintas agama seperti ini mestinya bisa istiqomah, bahasa agamanya kira-kira begitu. Bukan hanya sporadis. Tahun 2007 saya selenggarakan itu, sekarang saya evaluasi karena pusatnya waktu itu ada di Indonesian Center for Civic Education, Pak, di UIN Jakarta waktu itu. Hasilnya bagus. Cuma tindak lanjut untuk selalu menjalin silaturahim itu kadang-kadang terbengkelai. Dan sampai sekarang baru terjadi satu pertemuan lagi, Pak. Nah, mudah-mudahan dengan kegiatan ini di pagi hari ini, tali silaturahim itu bisa kita rajut kembali. Bahwa Indonesia ke depan itu adalah harus kita jaga keutuhannya oleh semua komponen bangsa. Dan Fakultas Usuluddin Adab dan Humaniora punya peran yang strategis untuk mewujudkan ini. Karena dari sinilah akan dilahirkan para generasi muda yang memang bukan hanya sekedar cakap, tetapi memiliki keilmuan yang mumpuni juga.
Inilah pentingnya seminar di pagi hari ini. Mudah-mudahan sekali lagi seminar ini dapat menambah kebaikan untuk kita semuanya. Untuk tidak berpanjang kata, atas nama pimpinan Fuadah IAIN Salatiga, dengan membaca Bismillahirrahmanirrahim, Bismillahirrahmanirrahim, la haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Seminar nasional dengan tema problematika Injil Barnabas ini dinyatakan dibuka. Terima kasih, segala kurang dan salah mohon maaf. Untuk Pak Bambang nanti lain waktu kita cerita lagi Pak. Begitu juga dengan Pak Ketua Yayasan, karena kebetulan saya agak kenal dengan Karang Nongko itu. Nanti kita bisa lanjut lagi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin bisa langsung saja, waktu dan tempat saya persilakan. Iya, terima kasih. Selamat pagi. Saudara-saudara, terima kasih untuk kesempatan yang diberikan kepada saya secara khusus untuk menelaah mengenai naskah yang disebut The Gospel of Barnabas, Injil Barnabas. Kebetulan ini salah satu bahan yang pernah saya teliti, dan ini buku pertama yang saya tulis di dalam perjumpaan saya dengan Forum Lintas Agama pertama kali. Terbit sudah cukup lama, tahun 1990-an. Waktu saya masih kuliah di semester terakhir. Jadi saya menulis tentang buku ini, dan sampai sekarang tidak tahu sudah cetak ulang yang ke berapa belas kali. Buku ini diterbitkan oleh Yayasan Andi Yogyakarta. Isinya adalah telaah kritis atas Injil Barnabas, asal-usul, historisitas, dan isinya. Nah, untuk sekedar kita mengetahui, Injil Barnabas ini tidak disebut Injil oleh orang Kristen, karena ini buku yang baru muncul pada abad pertengahan. Dari mana kita tahu itu? Yang pertama, bahasa-bahasa yang berlaku pada zaman Yesus itu bahasa Ibrani, bahasa Yunani, bahasa Aramaik, dan bahasa Latin. Kalau Bapak Ibu melihat, tidak usah baca Perjanjian Baru. Baca Yosefus, tulisan ahli sejarah abad pertama Yahudi. Baca Cornelius Tacitus, seorang senator Romawi dan ahli hukum Roma pada abad pertama. Tentu problematik agama itu antara sejarah dan pewahyuan. Karena setinggi apapun orang Kristen menganggap Perjanjian Baru itu adalah firman Tuhan, tetapi itu kan tunduk pada hukum sejarah. Bahwa kalau benar-benar kitab-kitab itu berasal dari abad pertama, tentu bahasanya ya bahasa yang dipakai oleh orang abad pertama. Kalau kita bicara tentang Mahapatih Gajah Mada, dan Anda melihat dokumennya ternyata berasal di zaman Mataram pakai bahasa Jawa Kromo Inggil, tentu itu bahasa zamannya Yosodipuro atau Ronggo Warsito. Zamannya Gajah Mada bahasa Jawa kuno yang belum mengenal tataran Kromo Ngoko. Misalnya, begitu juga ketika kita membaca sejarah Yesus atau historical Jesus, tentu Yesus tidak mungkin berbicara pakai bahasa Itali seperti yang disebut dalam Injil Barnabas. Karena bahasa Itali waktu itu belum ada. Bahasa Itali adalah perkembangan atau bentuk baru dari bahasa Latin yang kira-kira baru muncul pada abad ke-10 Masehi. Seperti bahasa Indonesia, ejaan yang disempurnakan, zamannya Pak Yus Badudu, tentu tidak mungkin Anda paksakan untuk memahami zaman kerajaan Sriwijaya. Nah, ini satu contoh. Perjanjian Baru kemudian melestarikan sejumlah ungkapan dari kitab Taurat, kitab nabi-nabi, dan tulisan-tulisan suci yang lain. Jadi ini uniknya begini, orang Kristen itu punya kitab yang jumlahnya dua, yaitu Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru. Perjanjian Lama itu bukan kitabnya orang Kristen eksklusif. Itu kitabnya Ariel Sharon, kitabnya Benyamin Netanyahu, kitabnya Rabi-Rabi Yahudi yang sampai sekarang masih berlaku. Jadi kalau saudara membaca Perjanjian Lama, tidak usah cari penerbit Kristen yang namanya United Bible Society. Anda bisa mencari terbitan Yahudi, misalnya ini Humasi Torah Im Targum Om Kelos. Ini orang Yahudi yang punya. Ini kitab Taurat, ya.
Kitab Taurat dengan terjemahan kata per kata, terjemahan samping pakai bahasa Aramaik. Bahasa Aramaik itu bahasa Suryani, bahasa yang dipakai oleh Yesus. Misalnya, ini kitab Taurat bagian yang pertama. Bershit bara Elohim et hasamayim ve et saaret. Vihaaret hayyetah tohu wa puhu wa hosek alfenetehom viruah Elohim merakefet alfenehamayim. Wa yomer Elohim yehiur wa yehiur. Ini kitab Yahudi dan kitab Kristen sama. Jadi problemnya di mana? Problemnya adalah pada penafsiran. Jadi sekalipun orang Yahudi menolak Yesus dan orang Kristen percaya Yesus, tapi kitabnya kan sama. Ini yang namanya kitab Taurat dalam bahasa aslinya, yaitu bahasa Ibrani. Kita memiliki kitab semacam ini ada yang usianya lebih dari 2000 tahun. Yaitu yang disebut penemuan The Dead Sea Scroll. Anda kalau belum sempat ke Yerusalem, silakan Anda datang ke Malang, saya punya The Museum Cafe yang mengkoleksi replika naskah-naskah kuno selama ribuan tahun sampai sekarang masih ada di Malang. Misalnya Taurat Samaria, kemudian Masoretik ini Tauratnya Yahudi, lalu Perjanjian Lama Kristen ada yang terbitan Yahudi, ada terbitan Kristen, ada yang terbitan dari Lebanon, terjemahan kata per kata dalam bahasa Arab. Misalnya teks tadi itu dibaca kalau di Lebanon setelah Bereshit bara Elohim et hasamayim ve et sa'aret diterjemahkan fil badi'i khalaqallahu samawati wal ard dan seterusnya, kata demi kata. Dan itu pertama yang disebut Perjanjian Lama. Nah, sekarang untuk Perjanjian Baru. Perjanjian Baru itu tertulis asli dalam bahasa Yunani Koine. Kenapa kok Yunani Koine? Karena pada zaman abad pertama itu seperti dicatat misalnya di dalam teks-teks suci Injil maupun catatan-catatan sejarah sejaman seperti Yosefus. Di mana Kristus berkarya itu di tempat yang dinamakan Derek Hayam, Aver Hayarden, Gelil Hagoyim. Daerah yang disebut jalan laut. Jalan laut itu laut tengah yang namanya Mediterranean Sea. Itu disebut Via Maris dalam bahasa Latin. Yang kedua, Aver Hayarden, seberang sungai Yordan. Konon pada abad-abad sebelum Masehi, itu salah satu bagian dari jalan sutra dari Yordan menuju ke Asia Tengah dan akhirnya ke Nusantara. Dan Gelil Hagoyim, Galilea wilayah bangsa-bangsa. Karena itu maka komunitas zaman Yesus itu komunitas yang sangat beragam, multicultural, multilingual. Satu contoh, ketika orang Kristen membaca teks Perjanjian Baru diawali dengan Biblos Genesios Yesus Kristus. Teks ini dalam bahasa Yunani karena bahasa Yunani adalah bahasa internasional waktu itu. Tetapi dalam bahasa Ibrani Sefer, Toledot, Yesua, Hamasiah, Ben David, Ben Abraham. Kitabu Milati Yesu Al-Masih, Ibnu Dawud, Ibnu Ibrahim misalnya. Jadi semua bahasa itu dipakai di Timur Tengah, makanya disebut Gelil Hagoyim, Galilea wilayah bangsa-bangsa. Murid-murid Yesus sendiri namanya juga nama-nama asing banyak. Jadi tidak dibayangkan bahwa Yesus itu semua bahasa Ibrani, tidak. Itu contoh, Petrus itu satu orang namanya 3. Petrus itu bahasa Yunani artinya batu karang, Petra, ya. Kemudian Simon itu bahasa Ibrani, Kefas itu bahasa Aram. Saudaranya Petrus namanya Andreas, itu bahasa Yunani. Ponakannya Petrus namanya Markus. Ponakannya Barnabas dan itu masih saudaranya dan istrinya Santo Petrus. Itu namanya Markus, nama Latin seperti nama Kaisar Marcus Aurelius. Makanya ketika Yesus mendapatkan kitab gulungan Nabi Yesaya di dalam sinagog atau di dalam rumah ibadat Yahudi, pasti dia membacanya pakai bahasa Ibrani. Ruah Adonai alai, roh Tuhan ada padaku. Tapi ketika dia bercakap-cakap dengan para murid, dia pasti dalam bahasa Suryani. Karena itu bahasa dipakai setelah pembuangan dari Babel. Misalnya kata Maranatha, Tuhan kami datanglah. Tali takum, kum itunya bangunlah. Wahai anak bangunlah. Seperti bahasa Arab juga kum. Ya ayuhal muddasir. Kum dan seterusnya kan. Artinya bangunlah. Sama dengan bahasa Arab kum. Etfata, Evata artinya terbukalah. Iftah bahasa Arabnya. Karena memang bahasa Arab, Ibrani dan Aramaik itu satu rumpun. Nah, kalau seorang lahir dari masyarakat Jawa seperti saya,
Nama saya itu 3 bahasa. Artinya peradaban saya sebelumnya memang sudah dimasuki pengaruh Hindu, pengaruh Buddha dengan bahasa Sanskertanya, pengaruh Arab dengan yang dibawa oleh Islam, tapi Jawa asli tidak hilang. Bambang itu bahasa Jawa. Nur itu bahasa Arab. Sena itu bahasa Sanskerta. Saya harus mengaku bahwa inilah warisan keberagaman saya. Karena saya orang Jawa. Tapi kalau Anda lahir di Manado, satu kampung namanya Maria semua, sulit membedakan. Karena terlalu Kristen. Makanya saya selalu pesan, jangan kita terlalu Kristen. Nanti identitas kita jadi seragam semua. Begitu Anda ke Aceh, semuanya namanya nama Arab. Nama-nama lokal kita hilang. Berbagilah Anda muncul di Jawa dan di Salatiga ini. Karena nama kita tetap Bambang, ya Romo Bambang ini. Dari gereja ortodok. Ya, berdiri Romo, ini Romo saya ini. Ini gereja ortodok, jadi jangan kaget. Gereja ortodok ya pakai pakai jenggot, pakai jambang seperti saya begini kalau gereja ortodok. Cuman karena Romo Bambang ini mungkin karena nggak tumbuh aja. Jadi kadang-kadang orang kita ini kagetan, dipikir loh, ini kok gereja seperti Islam, ya enggak lah. Beda dengan Islam. Orang Islam kalau berdoa Bismillahirrahmanirrahim, kita berdoanya tidak begitu. Bismillahirrahmanirrahim. Amin kan beda. Kalau ada orang Islam meninggal, inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Kalau orang Kristen Ortodok meninggal, intikala ila amjadi samawat, beda. Sama-sama Arabnya tapi vocabulary-nya beda. Sama-sama Timur Tengahnya vocabulary-nya beda. Kalau Kubah ada tanda bulan sabit itu Islam. Tapi di seluruh Timur Tengah yang namanya gereja itu berkubah. Nah, jadi dengan demikian jelas bahwa bahasa itu semua dipakai. Maka Yesus disebut Yesus Kristus, Yeshua HaMashiach, atau Yesus Mesiha, itu semua dipakai di Timur Tengah. Makanya ketika Yesus bicara dengan Pilatus, pasti bahasanya bahasa Yunani. Dan bahasa itu dipakai semua. Makanya di atas salib Kristus itu tertulis dalam bahasa Ibrani, Yunani, dan Latin. Bahasa Latinnya pasti INRI. Yesus Nazarenus Rek Judairum. Di seluruh Indonesia salib kita bunyinya INRI. Karena apa? Karena ini warisan Katolik. Katolik diteruskan Protestan. Protestan diteruskan anak cucunya, Pentakosta, Karismatik. Ya, semua kalau Anda pergi ke Salatiga di Satya Wacana pasti salibnya INRI. Karena apa? Ini warisan Latin. Tapi kalau Bapak Ibu pergi ke Turki, ya ada 7 jemaat kuno itu di Efesus ini. Pak Ketua Yayasan Hidayah Bangsa sering ke sana. Anda lihat salib-salib itu kan bunyinya INBI, bahasa Yunani. Yesus, Ho Nasorios, Ho Basilios, Yudaion. Kalau di Yerusalem itu pakai Jerusalem Cross yang persegi kayak palang merah itu. Itu biasanya tertulis Yeshua Hanaserat Melek Yehudim. Pakai bahasa Ibrani. Nah bahasa-bahasa ini pada abad pertama. Makanya disebut Yesus berkarya di Galilea, wilayah bangsa-bangsa.